Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah melimpahkan kita semua dengan karunia dan rahmatnya. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali dan kita akan melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani, yang mana pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan poin-poin yang ada di dalamnya. Dan pagi ini kita akan membahas satu bab, yaitu kesalehan orang tua merupakan modal utama. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa setiap keburukan itu pasti adalah akibat dari dosa dan maksiat. Dan sebaliknya, kebaikan itu adalah akibat dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan, kesalehan yang kita miliki. Ketakwaan yang kita jalani itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana dosa dan maksiat itu akan melahirkan keburukan-keburukan. Demikian pula salah satu kebaikan yang mungkin kita sangat harapkan adalah kesalehan anak-anak kita, kebaikan anak-anak kita. Dan tentunya kebaikan ini salah satu cara untuk meraihnya adalah dengan menjaga kesalehan dan ketakwaan kita. Maka dari itu ada pengaruh antara kesalehan orang tua dengan kesalehan ataupun kebaikan yang ada pada anak kita. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa semua orang tua punya harapan yang sama, kita punya harapan yang sama dan serupa terhadap anak-anak kita. Kita semua ingin agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita juga berharap supaya mereka senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi Islam dan kaum muslimin. Namun, kita harus menyadari dan mengetahui bahwa kesalehan dan ketakwaan diri kita sebagai orang tua itu adalah modal yang sangat penting, modal yang utama untuk meraih keberhasilan tersebut. Tentunya kalau kita berbuat sebaliknya, yaitu kita melakukan keburukan, kejahatan, kezaliman, dosa dan maksiat, maka itu akan berpengaruh juga kepada anak-anak kita. Maka lucu sekali apabila kita mengharapkan anak yang soleh dan bertakwa, sementara kita menjalani kehidupan dalam kubangan dosa dan maksiat. Jadi kesalehan, perilaku dan kebaikan perilaku orang tua itu memiliki andil yang sangat besar dalam membentuk kesalehan anak. Bahkan akan mendatangkan kebaikan bagi si anak di dunia maupun di akhirat. Kebaikan orang tua bisa menjadi berkah bagi si anak. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang tua itu akan menghasilkan kebaikan pula. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu akan melahirkan kebaikan? Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an kisah di dalam surat Al-Kahfi, perjalanan menuntut ilmu Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Salah satunya adalah ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir melewati sebuah perkampungan. Mereka berdua meminta penduduk kampung itu supaya menyambut dan menjamu mereka. Namun penduduk kampung itu menolaknya. Kemudian keduanya melihat bangunan yang hampir roboh. Tiba-tiba saja Nabi Khidir memperbaiki dinding rumah itu hingga tegak kembali. Tanpa meminta upah
ataupun balasan dari penduduk kampung tersebut. Maka Nabi Musa berkata, "Lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra." Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Sementara syarat Nabi Musa boleh mengikuti Nabi Khidir dan menimba ilmu darinya adalah tidak boleh bertanya tentang apa yang beliau lakukan. Maka ini adalah kali ketiga Nabi Musa melanggarnya. Maka Nabi Khidir menjelaskan satu persatu perkara-perkara yang telah mereka lewati. Adapun berkaitan dengan dinding ataupun rumah roboh yang dibangun kembali oleh Nabi Khidir itu, beliau mengatakan, "Wa ammal jidar, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, wa kana tahtahu kanzul lahuma, wa kana abuhuma salihah, fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik." Adapun rumah yang hampir roboh itu adalah milik dua orang anak yatim di kota tersebut, di kampung itu. Yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, harta warisan bagi mereka berdua dari ayah mereka, dari orang tua mereka. Dan ayah mereka berdua adalah orang yang soleh, seorang yang soleh. Maka Allah berkehendak agar keduanya sampai dewasa dan mengeluarkan harta simpanan itu untuk mereka sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anak keturunan laki-laki saleh ini dan menyelamatkan hartanya hingga sampai ke tangan kedua anaknya karena kesalehannya. Allah mengatakan alasannya adalah salah satu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjaga kedua anaknya sampai baligh dan Allah Subhanahu wa taala menjaga harta yang dia tinggalkan sehingga jatuh ke tangan yang tepat yaitu kedua anaknya adalah karena kesalehannya. Wa kana abuhuma sholiha, dan ayah kedua anak yatim ini adalah orang saleh. Jadi kesalehan orang tua itu bermanfaat bagi si anak di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan atas kesalehan orang tua. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari keburukan-keburukan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anak-anak ini sebagai penyebab dia masuk ke dalam surga. Karena itu adalah hasil usahanya, itu adalah upaya yang telah dia lakukan. Setiap kebaikan yang dia tanamkan akan berbuah kebaikan bagi dirinya, bagi anak-anaknya dan juga bagi dirinya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man dalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilihi." Nah, di sini kita dapat memetik suatu pelajaran bahwa kesalehan orang tua itu bermanfaat bagi anak-anak kita, bagi mereka di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segenap orang tua yang mengkhawatirkan masa depan anak-anak mereka supaya bertakwa, beramal soleh, beramal ma'ruf nahi mungkar, dan mengerjakan amal-amal ketaatan. Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan menjaga anak cucu mereka dengan kesalehan mereka tersebut. Dengan kesalehan mereka tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9. Allah mengatakan, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan anak-anak mereka itu. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan kata-kata yang benar. Hendaklah mereka berbicara dengan perkataan yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan di sini solusinya ataupun caranya supaya kita tidak meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah dan mengkhawatirkan di depan kita ataupun setelah kita, sepeninggal kita, adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan orang tua dan kelurusan mereka, kebaikan akhlak mereka, itu akan menjaga anak-anak keturunan mereka. Sebagaimana dikatakan bahwa
ya kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Ya, kata pepatah kita mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Artinya adalah apa yang kita tanam di dalam kehidupan ini berupa pohon-pohon kebaikan, kita akan menuai ataupun memanen buahnya. Ya, mungkin kita tidak merasakannya ataupun kita tidak mencicipi buahnya, tapi anak-anak keturunan kita, sepeninggal kita, mereka yang akan mencicipi buahnya. Maka di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para orang tua bahwa kesolehan mereka, ketakwaan mereka, kebaikan mereka itu akan berpengaruh kepada anak-anak mereka di kemudian hari kelak. Ya mungkin setelah kita tidak tinggal di muka bumi lagi, mungkin setelah kita mati, wafat, ya mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Ini bisa kita lihat dari kehidupan para ulama, bagaimana mereka menyiapkan ya satu kebaikan bagi generasi-generasi penerus mereka, anak-anak mereka, yaitu dengan menjaga diri mereka, dengan ketakwaan mereka, dengan kesolehan mereka. Para salaf dahulu bersungguh-sungguh dalam ibadah, itu salah satu dorongan mereka melakukannya adalah demi kebaikan anak cucu. Mereka berupaya untuk menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa, itu semua demi kebaikan anak cucu. Ya karena anak-anak kita akan merasakan juga apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Kalau yang ditinggalkan oleh orang tua adalah keburukan, maka anak-anak ini juga akan merasakan keburukannya. Sebagai contoh, orang tua yang tidak menjaga diri, kemudian dia melakukan hal-hal yang tercela. Ya misalnya, sebagian orang ini tidak sayang anak betul memang, dia melakukan kezaliman terhadap orang lain. Ya, nipu sana, nipu sini, ya menilap harta orang lain, ya. Pokoknya bermasalah di dalam muamalahnya kepada manusia. Mungkin dia tidak merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Ya, dia berapa lama lagi kah dia ini hidup di dunia? Mungkin tidak lama lagi. Ya, orang tua yang seperti ini yang melakukan keburukan, kejahatan, kezaliman, ya mereka melakukan itu, ya mereka tidak merasakan mungkin keburukannya. Sebutan-sebutan yang buruk yang mereka dapatkan mungkin cuma mereka rasakan beberapa tahun. Ya, beberapa tahun kemudian mungkin mereka sudah nggak ada lagi di dunia. Sementara anak-anak mereka akan menyandang keburukan itu sampai akhir hayatnya. Ya, banyak anak-anak yang minder melihat perbuatan orang tuanya. Ini berpengaruh besar kepada kemajuan anak ini, perkembangan anak ini. Dia menjadi anak yang tidak percaya diri, dia minder ataupun dia malu ya terhadap perbuatan orang tuanya. Jadi keburukan-keburukan ini akan berdampak kepada anak-anak mereka. Ya, kita bisa lihat itu banyak orang tua yang meninggalkan keburukan bagi anak-anaknya. Yang jadi korban adalah bukan dirinya, tapi anak-anak mereka yang menyandang keburukan orang tuanya itu sampai akhir hayat mereka. Maka orang tua, ayah dan ibu yang melakukan keburukan, itu sebenarnya mereka merugikan bukan hanya diri mereka, tapi juga merugikan anak-anak mereka. Yang akan menyandang keburukan itu sampai dewasa, ya, mereka akan terus menyandang itu. Ya, mereka dikatakan sebagai anak tukang tipu, ya, anak penipu, ya, anak orang yang jahat, ya, dan lain-lain sebagainya. Sebutan-sebutan yang buruk, ya. Sementara orang tuanya mungkin sudah nggak ada lagi di dunia, sudah selesai urusannya dengan dunia. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita sayang anak, jagalah diri kita, jagalah kesolehan kita, itu salah satu bukti ya, tanda bahwasanya kita memang betul-betul sayang pada anak kita. Kita jaga perilaku kita jaga akhlak kita jaga ibadah kita, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Sa'id Ibn al-Musayyib mengatakan, ya tatkala dalam salat, aku teringat anakku, maka aku pun menambah rakaat salatku. Ya, ini salah satu yang mendorong beliau ya, bukan salat karena anak, ya salat lillahi ta'ala,
tapi ada yang mendorong kita untuk mengerjakannya. Seperti kita berdoa, apa yang mendorong kita berdoa? Nah demikian Sa'id Ibn al-Musayyib, ya, ia teringat anaknya di dalam salat, maka ia pun menambah rakaatnya. Misalnya ya salat duha, sebelumnya niatnya sih 4 rakaat saja, tapi teringat anak di rumah, maka ia menambahnya. Ia teringat anaknya, maka ia menambahnya jadi 8 rakaat. Salat malam biasanya 3 rakaat ya. Tapi malam itu dia teringat anaknya, maka dia tambah jadi 5 rakaat. Jadi mereka menambah ketaatan-ketaatan mereka, amal-amal soleh mereka, ya demi anak-anak mereka, ya untuk kebaikan anak-anak mereka. Ingin bersedekah, misalnya 100.000 teringat anak, ya nambah sedekahnya jadi 200.000. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan itu juga untuk kebaikan anak-anak kita. Jadi kesalehan dan ketakwaan orang tua adalah modal utama dalam mendidik anak. Mereka lah sosok yang senantiasa menaati Allah dan memberi pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Orang tua yang soleh, di samping bisa menyuguhkan ya makanan dan minuman yang halal, ya orang tua yang soleh juga bisa menyuguhkan pengajaran-pengajaran yang baik. Ya, sebagai orang tua, ayah dan ibu, mereka adalah guru, pendidik, dan sosok teladan bagi anak-anak mereka. Ya, bukan hanya ketika anak kita melihat kebaikan kita, kesalahan kita, kemudian mereka menirunya. Ya, ketika mereka tidak melihatnya juga, itu juga memberikan pengaruh ya bagi anak-anak mereka. Inilah salah satu hikmah ya. Ini mungkin salah satu hikmah Allah dan Rasul-Nya menekankan aspek agama ketika seorang muslim memilih jodoh pasangan hidup. Karena laki-laki yang saleh, wanita yang salehah, inilah calon pendidik bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman, hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan, budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Cantik mungkin, kaya, dan lain sebagainya, terpandang. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman, hingga mereka beriman. Sungguh, budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik itu meskipun dia menarik hatimu. Nah ini petunjuk Al-Quran. Demikian pula Nabi SAW berpesan kepada kita, Fadhfar bidzatid din, taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, kalau tidak kamu akan menyesal, kamu akan kecewa, kamu akan rugi. Itu perintah Nabi SAW kepada para lelaki ataupun para ikhwan ataupun kaum muslimin di dalam memilih jodoh dan pasangan hidup mereka. Yaitu pilihlah yang baik agamanya. Wanita dinikahi karena banyak alasan. Karena harta, kecantikan, dan nasab. Dan juga agama. Yang harus kita jadikan patokan adalah agamanya. Coba lihat agamanya. Itu yang pertama. Itu yang pertama harus kita lihat ya sebelum perkara-perkara lainnya. Perkara-perkara lainnya itu nomor sekian. Yang terpenting adalah agamanya. Kecantikan, harta, nasab dan keturunan itu nomor 2, 3, 4 atau nomor sekian. Yang penting adalah bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Nabi juga mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika datang kepadamu laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, meminang, maka terimalah pinangannya.
Kalau tidak kamu terima, maka akan terjadi kerusakan yang besar dan fitnah yang berkepanjangan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi faktor agama itu adalah faktor yang perlu kita perhatikan di dalam memilih dan mencari jodoh. Ya karena salah satu alasannya adalah karena pasangan kita ini akan menjadi ayah ataupun ibu bagi anak-anak kita. Yang bakal mendidik, jadi pendidik, jadi guru. Mendidikan di dalam rumah sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, perlu sinergi antara ayah dan ibu. Satu derap langkah. Maka kita harus mencari pasangan yang sekufu juga di dalam agama. Ya, agar kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru, pembimbing, dan pendidik dengan baik. Kalau tidak, maka akan terjadi ketimpangan. Ya, akan terjadi satu tabrakan di situ. Ya, ketika ayah dan ibu tidak sejalan, ya, tidak sekufu di dalam agama. Mungkin ayah seorang yang soleh tapi ibunya tidak. Nah, ini jadi masalah di dalam pendidikan. Akan terjadi tumpang tindih di dalam pendidikan, bongkar pasang. Ini akan menyebabkan kebingungan pada anak. Ya, ayah mungkin menanamkan nilai-nilai kebaikan, ibu justru menanamkan nilai-nilai keburukan. Ini apabila kita memilih pasangan yang tidak tepat. Atau sebaliknya, ibu menanamkan kebaikan, ayah justru menanamkan keburukan. Ibu menanamkan nilai-nilai kejujuran, ayah justru menyontohkan kebohongan. Nah, ini kan tidak baik di dalam pendidikan anak. Nah, ini akan terjadi kebingungan pada anak, ya. Nah, anak itu akan cenderung kepada apa yang disukai hawa nafsunya, ya, apa yang menguntungkannya. Maka dari itu, salah satu hikmah kita diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk memilih ya pasangan yang sekufu di dalam agama adalah agar memudahkan tugas kita sebagai seorang ayah ataupun ibu di dalam mendidik anak-anak kita. Nah, tentunya alasannya jelas supaya seorang anak itu tumbuh sesuai dengan tarbiyah dan pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua. Dan juga ada sifat-sifat genetik yang akan menurun pada anak. Ya, sifat-sifat orang tua menurun pada anak, ibarat pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ketika kita memilih pasangan yang baik, kita yang soleh, yang solehah, yang baik, ya, kita berharap lahir darinya anak-anak yang soleh dan soleha juga. Ya karena tadi ya, ada faktor-faktor genetika. Kita milih seorang wanita yang baik akhlaknya, misalnya yang baik akhlaknya. Kita harapkan anak-anak ini juga akan menurun ibunya juga. Ya, di samping kita ya berupaya untuk menjadi orang yang baik, pasangan hidup kita juga harus baik. Karena wanita yang baik-baik itu untuk laki-laki yang baik-baik dan sebaliknya. Ya, nah demikian. Ya, fakta membuktikan bahwa banyak ketakwaan itu yang terpatri pada diri seorang anak itu disebabkan mengikuti ketakwaan orang tua atau salah seorang dari mereka. Maka di dalam mendidik anak, ya, di dalam memberikan tarbiyah kepada anak, ya, maka dibutuhkan kerjasama, ya, saling dukung-mendukung antara ayah dan ibu. Ayah berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dia adalah panglima yang harus menjadi teladan, ya, bagi anak istrinya. Sementara ibu berperan sebagai petugas lapangan yang secara langsung menjadi madrasah, ya, menjadi sekolah pertama bagi anak. Dengan demikian peran ibu dalam pendidikan anak ya bisa jadi lebih dominan ketimbang peran ayah. Nah, ini disebabkan ibu lebih banyak tinggal di rumah sehingga intensitas pertemuan dengan anak tentunya lebih sering. Maka begitu juga tabiat ibu yang lembut dan penuh kasih sayang membuatnya lebih dekat di hati anak daripada ayah yang mungkin lebih banyak berada di luar rumah, ya. Maka seorang wanita yang solehah tidak hanya bisa menyuapkan makanan ke mulut anaknya, tapi juga bisa memberikan santapan rohani iman kepada anak-anaknya. Ya, di samping memberikan susu kepada anaknya, seorang ibu juga memberikan anaknya air kehidupan, yaitu keteladanan, ya, prinsip-prinsip yang baik, yang lurus di dalam kehidupan.
Nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi, salah satu upaya kita untuk mendapat anak yang soleh dan soleh adalah dengan mensolehkan diri kita dulu. Ya, mensolehkan diri kita dulu. Ya, mudah-mudahan kesolehan kita itu akan bermanfaat ya bagi anak-anak keturunan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Allah suruh itu, perintah Allah ini kepada siapa saja yang mengkhawatirkan ya dan takut terhadap meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah, yang tidak bisa diandalkan. Maka ketakwaan orang tua sekali lagi ini merupakan salah satu modal. Kesalehan orang tua adalah modal di dalam pendidikan anak ya untuk mendapatkan ya keturunan yang baik ya dan untuk kebaikan bagi anak-anak kita juga ya nantinya di masa yang akan datang ataupun mungkin setelah kita tidak ada lagi di sisi mereka. Ya tentunya kita tidak selamanya ada di sisi anak-anak kita ya namanya ajal juga ya ajal manusia juga kita nggak tahu kapan ya. Tidak selamanya anak-anak itu bersama kita, ya mungkin ada waktunya nanti kita akan pergi dan tinggallah anak-anak kita. Ya, kita berharap kesalehan kita yang kita lakukan, kebaikan yang kita tanamkan di dunia itu bermanfaat bagi mereka kelak ya setelah mereka mungkin dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Seperti kisah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi tadi ya, kesalehan orang tua ya ternyata menyelamatkan bukan hanya jiwa kedua anaknya, ya anak yatim ini yang ditinggal oleh ayahnya, anak yang ditinggal oleh ayahnya itu menjadi anak yatim, ya Allah jaga keduanya sampai balik dan Allah jaga harta keduanya hingga tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Itu sebabnya, ya, karena semua ada sebab akibat ya. Karena kita hidup di dunia ini pasti ada sebabnya. Ya satu itu terjadi pasti ada sebabnya. Nah sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga kedua anaknya sampai balik ya dan juga menjaga harta keduanya yang ditinggalkan oleh orang tua mereka hingga tidak jatuh ke tangan yang salah atau tidak terbuang percuma adalah karena kesolehan orang tua mereka. Ya, karena kesolehan orang tua mereka. Sebagaimana kita sebutkan, ya kebaikan pasti akan mendatangkan kebaikan. Keburukan pasti akan menuai keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, poin yang kita bahas pada pagi ini yaitu kesolehan kita adalah modal utama bagi anak-anak kita yang mungkin punya harapan dan berkeinginan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang baik dan mendapatkan kebaikan sepeninggal mereka, yaitu kesolehan kita, ya kesolehan orang tua. Nah demikian mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya menjaga anak-anak keturunan kita sepeninggal kita dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua agar ya bisa ya menjadi hamba yang saleh dan bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya nanti akan kita bahas ya poin-poin berikutnya yaitu akan kita bahas tentang jerih payah yang kita lakukan untuk anak kita apapun itu pasti akan berbuah manis ya akan mendatangkan kebaikan bagi kita ya bagi diri kita ya tadi bagi anak-anak kita ya dan semua jerih payah yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Ya kita tahu orang tua itu bagaimana repotnya mendidik anak, mengurus anak, ya hingga mungkin kepalanya di bawah, kakinya di atas, saking repot dan susahnya ya mengurus, mendidik ya dan membesarkan anak. Ya jangan merasa bosan, ya jangan merasa letih ya, walaupun itu memang sangat meletihkan. Sambutlah kabar gembira yaitu kebaikan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Itu untuk memotivasi kita supaya kita tidak merasa bosan dan jemu di dalam melakukan kewajiban kita di dalam mendidik anak atau merasa tidak mampu ataupun merasa letih di dalam
mendidik anak-anak kita. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Ya, tentunya ini untuk memotivasi kita ya supaya terus bersemangat di dalam melakukan tugas kita sebagai ya ayah ataupun ibu, sebagai pendidik, sebagai guru. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair kepada Ustaz. Dan demikian para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, materi yang sangat bermanfaat telah kita simak bersama mengenai kesalehan orang tua merupakan modal utama dalam mendidik anak-anak yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk memperbaiki diri kita sebagai orang tua yang ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif dan alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita ajukan saja. Yang pertama, ada pertanyaan Ustadz, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Bismillah. Ya Ustadz, jika kita memiliki dosa di masa lalu, bagaimana caranya agar pengaruh dosa itu tidak berimbas kepada anak keturunan kita, sementara kita sudah bertobat dan tidak mau melakukan dosa itu lagi, Ustadz? Mohon nasihatnya. Nah, jazakallahu khair. Ya, ya tentunya kalau kita katakan pengaruh dosa pasti ada ya. Ibarat kaca, ya dosa itu adalah bintik yang menutupinya. Hanya bisa terhapus bintik itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menghapusnya. Namun bintik hitam yang terhapus dengan taubat dan istighfar ini tentunya masih menyisakan buram pada kaca itu. Nah, itulah adalah akibat dari dosa. Makanya ada seorang ulama salaf, tentunya dia sudah bertaubat dari dosanya. Lalu dia ketimpa musibah. Lalu dia berkata, ini adalah akibat dosa yang aku lakukan dahulu. Dia teringat dosanya dulu, yang mana dia sudah bertaubat darinya. Tapi akibat dosa itu ya pasti ada. Makanya perlu kita terus memperbaharui taubat, dan menunjukkan kesungguhan kita bertaubat agar kita selamat dan minta keselamatan kepada Allah agar terhindar dari keburukan dosa. Syu'mud dzunub, ya. Keburukan dari dosa, keburukan dari dosa itu. Nah, demikian. Ya. Nah, jadi demikian. Walaupun kita sudah bertaubat, bintik hitam yang sudah terhapus dengan taubat itu masih menyisakan buramnya. Maka kalau kita sudah bertaubat masih kena musibah juga ya ataupun musibah lah kita katakan ya, itu adalah buram dari dosa itu masih tersisa. Namun kita berharap ya dengan taubat itu Allah Subhanahu wa taala ya menutup ya keburukan-keburukan itu dan mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Nah, semua itu bergantung kepada sejauh mana kesungguhan kita di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita bisa mengiringi taubat itu dengan kebaikan-kebaikan. Ya, bukan hanya sekedar taubat tapi tanpa bukti ataupun tanpa menunjukkan tanda. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha. Kecuali orang yang bertaubat lalu dia beriman dan beramal soleh, yaitu dia melakukan proses perbaikan diri setelah bertaubat. Bukan hanya bertaubat, tok begitu ya. Ya, syarat taubat sih ada 3. Pertama, kita berhenti dari dosa itu, kemudian kita menyesali apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita menyesali, berazam untuk tidak melakukannya di kemudian hari. Itu syarat taubat. Jika itu sudah kita lakukan, mudah-mudahan taubat kita diterima. Hanya saja bagi orang yang ingin menunjukkan kesungguhannya di dalam bertaubat, maka dia iringi taubat itu dengan iman dan amal soleh. Ya, misalnya dia rajin menuntut ilmu setelah bertaubat. Ini sebagai, walaupun itu bukan syarat ya di dalam bertaubat. Apakah syarat setelah bertaubat dia beramal soleh, misalnya memperbanyak amal soleh, bukan syarat. Cuma itu adalah tanda yang menunjukkan kesungguhan
ya dia di dalam bertaubat kepada Allah. Nah, mereka lah yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Nah, kita berharap kita termasuk orang yang bertaubat dan bisa menunjukkan bukti dan tanda ya bahwa kita adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan itu ya keburukan dari dosa itu bisa kita bisa selamat ya dari keburukan ya akibat dari perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Nah, kita terus berharap kepada Allah mudah-mudahan akibat buruk dari dosa itu tidak menimpa kita. Allah mengganti itu dengan kebaikan-kebaikan setelah kita bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukuran jazakallahu khair Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan selanjutnya kami ajukan yang kedua. Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Dan ini penanya sebelumnya berdoa semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Ya Ustaz, sebagai orang tua tentu kita punya kesalahan kepada anak. Nah, tepatkah jika orang tua meminta maaf atas kesalahan tersebut? Karena saya pernah mendengar juga dari orang tua zaman dulu yang mengatakan minta maaf kepada anak itu bisa menjatuhkan martabat orang tua dan kurang bermanfaat. Dari Ummu Abdillah di Bekasi. Ya, minta maaf kepada anak tentunya kalau itu adalah kesalahan kita wajib minta maaf ya. Manusia itu wajib minta maaf atas kesalahan yang dia lakukan. Ya, kepada siapapun, kepada anak juga. Ada beberapa hikmah di balik itu. Yang pertama, anak tahu bahwa perbuatan itu salah. Yang mana dia harus minta maaf kalau dia melakukan kesalahan itu. Itu sebagai salah satu bentuk tarbiyah, teladan yang kita berikan kepada anak. Apa yang ada dalam benak anak ketika anak tahu kita bersalah, misalnya anak itu tahu kita berbohong misalnya, lalu kita diam saja dan kita enggan untuk minta maaf dan mengakui kesalahan, ini adalah contoh buruk bagi si anak. Si anak mungkin berkata dalam hatinya, begini ya, kalau jadi orang tua sudah besar nanti sudah dewasa melakukan kesalahan ya, kebohongan ya, gak perlu minta maaf ya. Dari mana dia dapatkan itu? Dari orang tuanya ya. Nah, demikian. Jadi itu adalah suatu contoh yang buruk juga kalau kita berbuat salah di hadapan anak begitu. Anak tahu kesalahan itu kemudian kita diam saja. Ya, bahkan mungkin kita justru membela diri, ya ini adalah satu tarbiyah yang sangat buruk kepada anak ya. Nah, mungkin anak itu ya dia akan diam saja, anak itu diam saja. Cuma dia akan merekam itu dan akan melakukannya nanti setelah dia dewasa ya. Dia mungkin tidak protes sama orang tuanya. Dia tidak minta orang tuanya juga untuk minta maaf kepadanya. Ya, mungkin jarang anak yang berbuat seperti itu. Ya, mungkin anak diam saja, cuma dia melihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Ya, kalau kita mendiamkan bahkan mungkin membenarkan kesalahan yang kita lakukan, maka itulah yang akan dia lakukan nanti setelah dewasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu tidak benar. Ya, cuma ya tentunya ya orang tua ya harus memilih momen yang tepat untuk ya misalnya minta maaf kepada anak kan begitu ya. Nah, ya tanpa menjatuhkan harga dirinya ya, dan demikian wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami angkat kembali yang ketiga pertanyaannya. Ya Ustaz, bagaimana cara mengajarkan dan menghilangkan trauma kepada anak agar tidak suka marah-marah? Karena ketika waktu kecil dia sering melihat kekerasan dalam rumah tangga dari kedua orang tuanya, yaitu mungkin dari ayahnya ketika bertengkar dengan ibunya. Ya, ini merupakan suatu bentuk KDRT juga ya terhadap anak gitu. Ya, maka kekerasan di dalam rumah tangga itu bukan hanya berakibat buruk bagi kedua belah pihak, ya, suami maupun istri, ya. Ya, ada suami yang menyiksa istrinya atau sebaliknya juga, ya. Ada istri juga yang menyiksa suaminya, begitu ya, yang berbuat
kasar ataupun zalim pada suaminya. Ya nggak banyak kan? Tidak sedikit kan? Ya istri yang memukul suami kan begitu ya. Nah, bahkan yang bunuh aja ada kan begitu ya. Nah, apalagi sekedar memukul. Atau sebaliknya lebih banyak lagi itu suami yang berbuat aniaya kepada istri. Nah ini sangat buruk ya di dalam rumah tangga. Ya bukan hanya kepada kedua belah pihak, tapi kepada ya lebih-lebih lagi kepada anak yang menyaksikan itu. Maka kalaulah suami istri ada perselisihan, jangan mereka nampakkan itu di hadapan anak. Kalaupun misalnya bertengkar, hindari itu di hadapan anak dan anak menyaksikannya. Karena itu akan berakibat buruk bagi si anak, ya. Ya, kadang-kadang kita kurang memahami psikologi anak. Anak itu apapun yang dia lihat dari orang tuanya dia diam. Ya, dia tidak berkomentar, dia tidak ikut campur. Ya, dia diam. Tapi jangan tertipu dengan diamnya anak. Dia bukan hanya sekedar diam. Dia merekam semua kejadian itu dan kita tidak tahu apa yang tumbuh di dalam hatinya. Ya berupa kebencian, dendam, ya kemarahan, ya dan juga dampak-dampak buruk lainnya. Ya manusia punya sifat balas dendam gitu ya. Nah, ya ketika dia lihat ya ayah itu menyiksa ibunya kan begitu ya, maka akan tumbuh dendam bukan hanya kepada ayah, ya, tapi kepada yang lebih buruk lagi ini ya, dia benci kepada jenis kelamin. Nah ini yang lebih berbahaya lagi. Dia benci kepada laki-laki. Kalau dia anak wanita, ya, dia akan benci kepada laki-laki. Karena dalam benaknya apa laki-laki itu menyiksa wanita dari apa yang dia lihat dari kedua orang tuanya itu. Ya, nah demikian. Nah, ini mungkin sangat buruk bagi dirinya. Banyak kita lihat wanita-wanita yang tidak mau nikah sampai tua ya, itu karena mereka punya fobia masa kecil terhadap laki-laki, takut terhadap laki-laki dan tidak percaya kepada laki-laki. Sehingga mereka ya kalaulah mereka tidak dapat pendidikan yang baik, bisa jadi dia tumbuh menjadi anak perempuan yang mungkin jadi lesbian dan sejenisnya. Ya, nah itu salah satu sebabnya. Atau sebaliknya, dia lihat sesuatu yang buruk pada ibunya, ya. Ada banyak wanita-wanita yang berbuat jahat kepada suaminya dan itu disaksikan oleh anaknya yang membuat ya kalau anaknya laki-laki maka dia akan membenci sosok wanita, sosok ibunya itu. Kalau hanya sebatas itu ya mungkin lebih ringan baginya. Tapi yang lebih buruk lagi adalah apabila si anak laki-laki ini membenci jenis kelamin perempuan begitu karena dia lihat itu perempuan menyiksa laki-laki, itu menyiksa ataupun berbuat zalim aniaya kepada ayahnya. Nah ini berakibat buruk bagi si anak. Maka dari itu ya ini di sini orang tua yang harus sadar ya bahwa mereka tidak sendiri di dalam rumah, mereka tidak sendiri, ada anak-anak yang harus mereka jaga perasaan anak. Di dalam buku ini juga akan kita bahas nanti pentingnya menjaga perasaan anak, bahwa anak itu punya rasa. Anak itu adalah makhluk yang memiliki jiwa, pikiran, perasaan, ya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu akan memberikan pengaruh kepada hati dan pikirannya, perasaannya. Maka banyak anak-anak yang terganggu psikologinya ya karena melihat yang buruk dari kedua orang tua, ya, sesuatu yang tidak pantas untuk mereka lihat, ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah ini tentunya anak ini harus menjalani terapi ya yang intens untuk melepaskan dia dari trauma tersebut. Ya, dan ini tidak mudah tentunya. Ya wallahu alam bisawab. Nah demikian. Ya, baik. Ya, syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawaban Ustaz. Demikian dan selanjutnya masih ya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, yang ada pertanyaan. Ya Ustaz, kami sebagai pengurus masjid sering sekali memberikan himbauan kepada anak-anak agar tertib dan tidak ribut ketika di masjid. Dan tidak jarang pula
karena terlalu seringnya bising, memberikan himbauan agar anak yang belum mumayyiz itu jangan dibawa kecuali memang mereka sudah bisa didiamkan dan tertib di dalam masjid. Sehingga hal ini menjadikan banyak orang tua yang tidak suka kepada kami sebagai pengurus masjid, Ustadz. Ya, mohon nasihat dan bimbingannya Ustadz, dan juga mungkin nasihat kepada orang tua bagaimana sih sebenarnya adab di dalam membawa anak ke dalam masjid agar bisa tertib ya di dalam masjid, Ustadz. Mohon nasihat. Ya, tentunya himbauan ini harus diserukan kepada para orang tua ya, para jemaah, ya supaya memperhatikan ketertiban yang ada di dalam masjid, gitu. Karena masjid tempat ibadah. Membaca Quran mengganggu orang aja nggak boleh di dalam masjid, ya. Apalagi kegaduhan begitu ya. Kalau itu terjadi pada anak, maka yang salah bukan anak gitu. Ya, karena anak ini juga nggak ngerti dia. Di situ peran orang tua sangat diperlukan. Kesadaran, ya, orang tua itu mutlak diperlukan. Ya, orang tua di sini harus sadar bahwa dia punya kewajiban untuk menjaga ketertiban masjid, bukan hanya dirinya, tapi orang yang dia bawa. Misalnya dia bawa anak, maka dijaga ketertibannya. Ya, ada hal-hal yang nggak bisa dihindari. Ya, misalnya kita bawa anak menangis, yaitu ya anak-anak ya kadang-kadang dia menangis ya. Nabi tidak menyalahkan itu. Ya, karena itu adalah suatu yang biasa ya, anak-anak yang menangis gitu ya. Nabi pernah mengalami itu, Nabi ringkaskan sholat karena mendengar suara tangisan anak. Ya, masalahnya bukan itu mungkin yang dimaksud oleh para BKM ini ya. Yaitu apa? Kegaduhan yang dilakukan oleh si anak hingga mengganggu proses ibadah sholat. Misalnya lari sana lari sini teriak-teriak, itu nggak bisa disamakan dengan hadis anak menangis ya. Nah, ini bukan menangis, ini lompat-lompat, lari-lari ya, guling sana guling sini ya, teriak-teriak nggak karuan kan begitu ya. Anak ya anak, namanya anak-anak ya dengan dunia mereka, dunia anak-anak ya, bermain di situ. Ya, cuma di sini kesadaran orang tua ya, ketika membawa anaknya supaya ya memberikan pengarahan lebih dulu kepada anak di rumah. Kalau merasa anak ini mengganggu kalau dibawa ke masjid ya ditahan dulu ya, ditahan dulu. Artinya diberi pendidikan dulu ya, diberi pendidikan dulu ya, diajari adab begitu ya, dilatih adab. Misalnya kita bawa anak, ternyata dia buat gaduh, besoknya jangan bawa dulu begitu ya, diberi pengertian dulu, diarahkan, ya dibimbing ya sehingga ketika dibawa lagi dia nggak buat gaduh begitu, dia ikut sholat kan begitu ya. Nah demikian, ya itu tugas orang tua, bukan tugas BKM kan begitu. Itu bukan tugas BKM, itu tugas orang tua untuk memberikan pendidikan akhlak ya, adab di rumah. Bagaimana seharusnya kita berada di masjid. Nah demikian. Ya jadi ini tentunya harus ada kerjasama. Jangan para orang tua ini tersinggung ya. Ya karena tentunya ya juga kita tidak boleh ya menimbulkan gangguan kepada orang di dalam masjid. Dan menahan anak untuk tidak dibawa ke masjid karena satu alasan yang dibenarkan itu bukan merupakan satu kesalahan juga. Jadi zaman Imam Ahmad pernah melarang anak-anak yang mardan. Mardan itu belum tumbuh jenggotnya, ya anak-anak yang kalau dilihat sepintas lalu itu macam nggak bisa dibedakan laki-laki atau perempuan ya, masih menarik dia. Mardan namanya istilahnya ya, amrod ya. Anak-anak yang kecil ya, masih imut-imut begitu, itu dilarang. Imam Ahmad melarang mereka membawa ke majelis ilmu, ya ke masjid maksudnya, karena bisa menimbulkan gangguan, ya, karena melihat mereka ini, ya seperti ya macam anak perempuan juga jadinya kan begitu ya. Itu menimbulkan gangguan hingga Imam Ahmad melarang mereka anak-anak amrod ini ya, mardan ini untuk dibawa ke majelis ilmu ataupun ke masjid.
Nah demikian, ini merupakan salah satu tinjauan ya, apa-apa yang bisa menimbulkan gangguan bagi orang-orang jemaah, yang mana inti dari dibangunnya masjid adalah untuk menegakkan ibadah sholat ya, itu jangan sampai terganggu. Tujuan inti dan utama ini. Karena hal-hal perkara-perkara yang sifatnya sunnah ataupun mustahab ya, membawa anak ke masjid memang tidak dilarang, dianjurkan, tapi jangan sampai mengganggu suatu yang wajib. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Ya juga suara anak-anak membaca Quran yang kadang-kadang gimana kita sebut ya, hampir mirip suara wanita gitu ya. Nah itu juga kalau itu menimbulkan gangguan, ya bisa menimbulkan fitnah bagi orang lain ya. Karena suaranya itu macam suara perempuan, anak-anak ya masih bening lah istilahnya ya, nah, itu bisa menimbulkan fitnah. Maka hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah seperti ini hendaknya ya kalau bisa dijauhi, ya begitu. Wallahu alam. Nah itu di zaman dahulu ya. Nah, sekarang kita lihat ya banyak ya anak-anak yang amrod ini ya dibawa oleh orang tuanya ke masjid juga ya. Nah, nggak tahu apakah itu bisa menimbulkan gangguan atau tidak. Nah, ini tentunya melihat kondisi yang ada. Nah, kalau di zaman Imam Ahmad itu dilarang untuk dibawa ke majelis ilmu karena bisa menimbulkan fitnah bagi orang lain. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian.